Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, nampaknya ceria sekali ya dari wajah-wajahnya, dari semangatnya. Udah antusias banget mau ngikutin pelajaran ibu di hari ini. Oke, di sini ketua kelasnya siapa? Saya Ibu Imas. Ya, oke, silakan Imas bikin doa ya. Baik teman-teman, perhatian sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin. Terima kasih Mas. Kok pada nggak semangat sih? Belum sarapan ya? Kenapa belum sarapan? Kesiangan. Ibunya nggak masak di rumah. Ibunya kesiangan juga. Iya, jadi nggak dikasih makan. Tapi harus tetap semangat ya. Lain kali sebelum berangkat sekolah, kalian harus sarapan dulu. Diusahakan hidupin alam lah. Ya, ibunya nggak bisa. Setuju? Setuju. Hari ini siapa yang nggak hadir? Banyak Ibu. Banyak. Nah, coba Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Baik Ibu. Absen pertama. Dimas Esa Juwita, hadir Ibu. Iya. Dwi Sustiani, hadir Ibu. Hadir. Oke. Nabil Mamun. Bos. Sama Dito. Sama Dito. Oh iya, Dito nggak hadir juga kemarin. Dito nggak hadir, sekarang nggak hadir lagi. Waduh. Nanti kalau ketemu anaknya suruh ketemu ibu ya. Ya, Ibu. Umur Latifah. Hadir, Ibu. Hadir. Oke. Anissa tadi, Anissa nggak berangkat ya? Di sini, Bu. Ya, ini suratnya. Iya. Tadi juga udah izin sama ibu. Terima kasih Mbak Umun. Oke anak-anak, semoga teman kita yang masih sakit, yang belum fit badannya, semoga di pertemuan yang akan datang bisa membersamai kita ya, dan kalian jaga kesehatan. Ya, kalau berangkat sekolah semangat. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Tapi sebelum mulai, silakan buku-buku atau kertas-kertas yang ada di meja kalian yang nggak ada hubungannya sama mata pelajaran bahasa Indonesia, silakan dikemas, disimpan baik-baik. Oke. Handphone juga diletakkan, disimpan di dalam tas. Oke, silakan anak-anak, supaya kalian bisa fokus di pelajaran hari ini. Sudah siap berarti ya? Sudah. Oke. Di pertemuan lalu, Ibu bahas tentang teks apa? Ada yang masih ingat? Bukan. Teks fakta dan Opini. Bahaya. Teks fakta dan opini. Coba kita ulas sedikit ya. Siapa yang masih ingat apa itu fakta dan opini? Silakan Mon. Kalau fakta itu benar adanya, Ibu, tapi kalau opini itu seperti cuma khayalan ataupun cuma seperti yang menurut saya, terus seperti itu. Oke, betul sekali. Jadi fakta dan opini, fakta itu secara objektif ada kenyataan adanya gitu ya. Kalau opini itu berdasarkan pemikiran kita, gagasan kita seperti itu terhadap sesuatu.
ada yang tahu kita mau bahas apa? Kan Ibu udah sampaikan di minggu lalu kalau pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berbeda. Ya Umur? Teks laporan hasil observasi. Betul sekali. Teks laporan hasil observasi. Ini siapa yang bukan? Mas. Coba Mas, minta tolong hapusin ya. Tadi apa kesiangan? Ya kesiangan tadi ada juga sempat menghapus papan tulis. Ya betul. Tidak apa-apa dikit loh Bu. Ih, kok Iya. Ada pikirnya siapa? Harusnya yang laki-laki, tapi yang laki-laki nggak berangkat ya. Ya Bu, ya itu ya. Aku tuh pikir terus Mas tuh ya Bu, Mas tuh nggak pernah dikit tuh berangkatnya siang. Iya, aku tuh pikir Bu. Ih, tenang. Sudah. Oke, jangan berantem ya, jangan berantem. Ya nggak apa-apa, yang penting di minggu depan, di Senin depan, usahakan dan tidak telat. Ya Ibu. Ya Bu, baik Bu. Apa tadi? Tes hasil laporan hasil observasi Bu. Atau disingkat SL? LHO. Jadi, ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Ya laporan. Teksnya itu berupa laporan dari hasil observasi hasil penelitian Ibu. Boleh. Ibu kan di penelitian. Apa tadi yang pertama? Hasil penelitian Ibu. Penelitian. Kamu apa? Sudah, jangan ribut ya, jangan ribut. Kalau di kelas jangan ribut. Nggak mau coba ribut. Kamu menjawab kan ini suruh menjawab. Kamu harus bagian. Sudah, kalian tenang, fokus sekarang untuk mengikuti pelajaran ibu. Nggak boleh ribut. Kalau ribut nanti ibu langsung hukuman. Ya? Baik ibu. Apa tadi? Hasil observasi. Terus apa lagi? Ada yang menjawab? Makasih Bu, tidak menjawab Ibu. Untuk Hasil pengamatan. hasil pengamatan. Oke. Jadi dari beberapa poin yang ibu sebutkan ini, coba definisikan apa itu teks LHO. Mas, baik ibu. Jadi teks laporan hasil observasi merupakan teks yang isinya terdapat penelitian atau pengamatan dari suatu objek ibu. Oke, betul sekali. Jadi teks laporan hasil observasi itu teks yang isinya pengamatan dari suatu objek. Kalau peristiwa itu bisa Pak Ibu? Boleh. Peristiwa itu kan juga termasuk ke bagian objek. Objek itu bisa berupa peristiwa. Itu bisa disebut sebagai teks laporan hasil observasi asal kita mengamati peristiwa itu. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Apa ada strukturnya? Definisi umum. Definisi sebagian. Definisi bagian. Sebagian sih. Bagian definisi sebagian. Tinggal sebagian itu cuma setengah namanya. Ya, anak-anak. Lalu yang ketiga, Deskripsi manfaat. oke.
Ya, isinya konsep ya, konsep-konsep mengenai objek yang mau dijabarkan. Kalau deskripsi bagian isinya tentang apa, Bi? Deskripsi bagian itu penjelasan lebih detail mengenai objek observasi. Contohnya itu objek observasi minuman kemasan. Penulis dapat mencantumkan jenis-jenis minuman kemasan yang berada di Indonesia seperti itu, Bu. Ya, jadi deskripsi bagian itu berkenaan dengan bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari objek yang disebutkan di definisi umum. Misalnya di sini objek yang di definisi umum misalnya objeknya bunga mawar. Di deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari bunga mawar itu ada kelopaknya, ada putiknya, gitu ya. Kalau deskripsi manfaat dari bunga mawarnya itu manfaat dari objeknya, manfaat dari objek. Oke, dari beberapa satu ini coba simpulkan, coba kalian jelaskan ulang. Coba ibu minta Umun. ya baik, Bu. Jadi definisi umum itu bagian penjelasan mengenai konsep dan definisi umum terkait objek observasi itu, sehingga baca paham terkait apa yang dibahas pada teks tersebut. Lalu untuk deskripsi bagian itu menjelaskan lebih detail mengenai objek observasi. Nah, untuk semua objek observasi yaitu seperti minuman kemasan, penulis dapat mencantumkan jenis minuman kemasan yang beredar di Indonesia. Lalu yang deskripsi manfaat itu tuh penulis memberi ruang untuk menjelaskan manfaat dari objek observasi ataupun hasil observasi itu. Oke, terima kasih Umun. Jangan ikut ya semuanya. Iya, Tenang ya, satu, lima, sepuluh, duitnya sudah sekali. Sama teman nggak boleh saling berantem ya. Harus damai. Ibu cinta damai ya, Bu? Iya, harus. Damai. Kayak lagu ya, Mbak Umun. Ya. Ada kayak gitu. Amal Kita lanjut ya. ya itu. Kemudian ini kaidah teks laporan hasil observasi. Oh maaf, ini ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada berapa ciri-ciri dari teks LHO? 5. Ciri-ciri ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama, Mbak Dimas, ciri-cirinya bersifat global atau universal, Ibu? Global. Global atau universal itu apa? Menyeluruh, ya. Menyeluruh atau umum. Kemudian ciri-ciri yang kedua, Hasil penelitian terkini. ya hasil penelitian terkini. Apa ini maksudnya? Coba Umun. Penelitian yang terbaru itu. Ya, penelitian yang terbaru. Jadi peristiwa yang kita amati, gitu ya, hasil penelitian yang kita amati, lalu kita buat laporan. Kemudian yang ketiga, Bahasa mengatasi media. bahasa yang baik dan harus ini. Kalau karena sifatnya itu teks LHO ini kan beda sama kayak teks-teks cerpen, teks-teks sastra gitu ya. Jadi bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Harus ada sesuai dengan kamus bahasa. Harus
kaidah dasarnya. Nggak boleh nggak baku gitu ya. Kemudian yang keempat ada apa? Ciri-cirinya nih Mas. Objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek yang tunggal Ibu. Ya, objeknya tunggal. Apa tuh tunggal? Jadi, iya, objeknya itu satu yang Kalau ini main game dia ada. ada yang menjadi kawan. Beda itu. Kalau ini main game dia. Itu emang nakal gitu ya. Hati-hati. Kalau ini Ini kalau nggak maksudnya diganti aja. Mau diganti nggak? Diganti nggak ya? Itu aja nanti itu beli. Yang kelima apa? Coba Dwi. tidak ada penutup dari pengarang. Tidak ada Penutup dari pengarang. penutup dari Pengarang. pengarang. Kita lanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Kita lanjut. Selanjutnya kaidah tes laporan hasil observasi ya. Kaidahnya ada apa aja nih? Menggunakan frase kata benda itu. Frasa kata benda. Contohnya apa? Contohnya Kayu. ya kayu. Kayu itu benda ya. Benda mati. Ini yang dijadikan sebagai objek dalam laporan hasil observasi. Yang kedua apa? Dimas, menggunakan verba relasional. Verba relasional. Contohnya, contohnya itu iyalah, merupakan, adalah, ya itu apa ya. Ini verba relasional yang menghubungkan objek dengan kalimat penjelasnya. Misalnya mawar sebagai objek, terus digabung dengan verba relasional. Mawar adalah kemudian penjelasnya seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Menggunakan verba aktif dalam bentuk aktif alam. Verba aktif contohnya bertelur. Ya. Lalu apalagi makan, minum. Oke, ini verba aktif ya. Kamu bisa bertelur kayak gitu. Yang keempat itu apa, Bun? Main apa itu? Enggak Ibu. Beli Ibu. Coba Iya, dilihat. jangan Ibu. Coba dilihat. Gak boleh kayak gitu. Kalau di kelas itu harus fokus ke pelajaran yang ibu ajarkan. Gak boleh main kayak gitu. Ibu duluan Ibu. Coba mau ibu lihat. Coba sekarang ngomong sama Dwi, maju ke depan, bacain kata-katanya. Coba, gak boleh malu-malu. Bacain di depan. Apa sih? Kamu duluan. Kamu ya. Videonya. Ayo. Nih Mas, iya kan tadi ibu sudah bilang kalau HP-nya tak harus ditaruh di sebelah tadi ibu udah bilang nggak boleh ya. Oke, nanti ambil di kantor ya Mas. Ibu. Ini kita bacain. Kan itu kan bisa lihat. Kalian harus bacain, kalian harus bertanggung jawab salah. Kan tadi itu main surat-suratan. Jadi kalian harus bacain di depan kawan-kawan semua. Hai, aku kok lihat kamu kayak gitu, kamu masih marah ya sama aku? Enggak kok,
Ya kita kan sukanya kan kita cuma berteman biasa. Sekali lagi maaf ya, pokoknya kita temenan aja, nggak lebih. Oke? Oke. Kalian tadi mengatakan ya, Iya benar. kalian harus berteman baik. Gak boleh harus salaman, Gi. Ya, salaman. Ayo. Ayo, makan teman kalian berdua sini. Oke, jangan ya. Silakan duduk. Kita mulai kelas lagi. Ini. Oke. Buku-buku sama HP-nya disimpan nanti Ibu Sita. Kalau misalnya kalian main HP. Oke. Ada beberapa lagi ya. Selanjutnya ada apa nih Mas? Selanjutnya ada menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan Ibu. Kata penghubung. Kata penghubung itu biasanya disebut sebagai apa? Konjungsi. Konjungsi. Oke, pintar. Selanjutnya ada apa? Ada menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi diikuti secara aspek dan disampaikan. Menggunakan paragraf yang ada kalimat utamanya. Ini biasanya ditaruh di bagian definisi. Yang selanjutnya ada apa? Menggunakan kata keilmuan. Kata keilmuan. Atau biasanya istilah teknis. Oke. Contohnya kayak apa? Ada mutualisme. Mutualisme artinya apa? Siapa yang tahu? Saling menguntungkan. Oke, saling menguntungkan. Ya, ini istilah keilmuannya. Ini artinya. Oh itu pintar sih Bu. Guru kamu yang dari Jadi dia itu Bu matanya tidak bisa. sudah Bu Dwi, kalian berdamai kan tadi udah bersalaman, kalian berdamai, oke? Baik Ibu. Kalau Ibu pintar, maka murid-murid Ibu harus pintar. Caranya gimana? Harus nurut apa yang Ibu katakan, oke? Ibu disuruh katakan. Oh, boleh silakan semua. Makna kata, istilah, ungkapan dalam teks LHO. Makna kata, istilah, dan makna ungkapan. Makna kata, apa itu? Coba nih Mas. Makna kata itu sebuah kata yang bersifat lepas dan tidak terikat konteks Ibu. Kata yang tidak terikat konteks. Contohnya apa, Dwi? Contohnya kata senang menjadi hati gembira. Ya, senang. Contohnya senang. Gembira. Ini tidak terikat konteks karena kalau kata ini berdiri sendiri, ini udah bisa diartikan bahwa aku gembira, aku senang. Kemudian istilah. Istilah itu Coba Dwi. sebuah kata gabungan dari kata yang mengandung makna berhubung, keadaan, sifat, dan kondisi. Istilah itu Kata. yang biasa digunakan dalam bidang tertentu masih hidup, jadi setiap bidang memiliki istilah tertentu. Ya, pintar sekali gabungan kata. Jadi tiap bidang misalnya dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan itu punya istilah tertentu. Misalnya kalau di dalam pendidikan ada istilah apa? Istilah kurikulum. Ya, kurikulum merdeka gitu ya. Kurikulum merdeka. Kalau kurikulum ini kan sebuah program pendidikan ya yang diselenggarakan sama lembaga pendidikan. Tuh, kemudian ungkapan. Makna ungkapan itu seperti apa? Coba, Imas.
semuanya sudah menyatu. Makna dari ucapan. Nah, Makna kiasan Ibu, makna kiasan. Makna kiasan ini contohnya apa? Ayo, coba siapa yang tahu? Dimas Ibu tahu. Dimas, makna kiasan contohnya bagi udang itu peribahasa ya. Udah. Bintang darat. Buaya darat. Ya, buaya darat. Apa itu buaya darat? Ayo. Laki-laki penggoda. Laki-laki penggoda. Nah, Canda ya. cari masa punya pacar Ibu. Wah, siapa? Ya sudah Bu. Sudah. Ya yang nakal itu Bu yang sering bolos. Awas ya ini mah, jangan pacaran dulu nanti kan anaknya suka bolos nanti ini mas ketularan. Iya Bu, ada sebenarnya berangkat dia bolos Bu. Iya. Dia ini masalah Ibu sakit tuh, sakit. Berarti kemarin waktu mas gak berangkat karena bolos. Iya Bu, sama pacarnya itu Bu. Sakit ibu. Sudah tenang ya anak-anak. Sudah ya, jadi ini ada makna kata, istilah, dan makna ungkapan yang sering digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Ada apa yang pertama? Ada makna kata, istilah, dan ungkapan. Iya. Kalau makna kata itu apa? Umun. Makna kata itu seperti gembira, Ya, jadi katanya itu tidak terikat konteks. Coba kalau makna istilah apa itu? Dwi. Makna istilah itu apa? Istilah itu gabungan kata Bu yang mana makna. Oke, benar. Kayak di bidang-bidang tertentu itu punya istilah masing-masing ya, kayak di bidang pendidikan, bidang kedokteran itu ada istilah masing-masing. Contohnya kurikulum kita di dalam bidang pendidikan. Kemudian makna ungkapan ada apa nih Mas? Makna ungkapan itu apa itu? Kata-kata tidak sebenarnya, contohnya buaya darat itu. Buaya darat ini makna kiasan karena dia punya arti, dia kiasan. Ada maksud di balik buaya darat ini, ada arti lagi yaitu menggoda. Sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup itu. Cukup, nggak ada yang mau nanya? Cukup. Udah lama Bu, nama praktis Bu. Itu juga lapar nih. Nanti kita bareng-bareng kantin ya. Oh, nanti ya Bu. Nanti somai mau? Belum tahu. Bu, Rena nggak usah Bu, apa aja Bu. Semuanya nanti ibu traktir 1.000 ya. Tapi kalian harus janji nanti kalau di pelajaran ibu kalian nggak boleh ribut lagi. Setuju? Setuju. Ini ada sekilas contoh teks laporan hasil observasi. Ini. Judulnya mawar. Definisi umumnya apa? Definisi umum kan tadi dijadikan tuh ada kata apa relasionalnya seperti merupakan, adalah itu ada relasionalnya. Jadi bisa ditandain ya kalau definisi umumnya di bagian kiasan. Mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa. Itu nama ilmiahnya ya. Baik Bu. Deskripsi bagiannya Daun majemuk yang tidak sampai daun daun majemuk yang di atas. yang lainnya terdiri atas paling sedikit. Nah, ini deskripsi bagian dari objek yang diteliti ini, bunga mawar. Ya, bagian dari bunga mawar. Nah, kalau deskripsi manfaatnya, Kalau manfaatnya itu Bu, seluruh daunnya dan beberapa spesies yang selalu
mawar adalah salah satu yang ada hasil penyuntingan dari daun-daun mawar sehingga dapat dibentuk parfum. Iya. Dapat dimanfaatkan untuk jadi dan semangat. Benar sekali Umun. Jadi ini ya deskripsi manfaatnya. Oke? Baik Ibu. Seperti yang dibilang sama Umun tadi. Minyak mawar salah satu minyak asli hasil penyulingan dan penguapan ini yang bisa dibuat jadi parfum mawar hingga dimanfaatkan untuk teh, jeli, dan selai. Oh, bisa dibikin teh ya Bu? Bisa. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan dari materi yang terbahas dari tentang teks laporan hasil observasi? Cukup Ibu. Cukup. Oke. Ibu rasa juga kalian sudah paham semua ya. Oke. Ibu kasih tugas mau? Enggak. Oke lah. Hari ini Ibu free tugas karena kan sebentar lagi kan mau UAS. Jadi kalian manfaatkan untuk belajar, untuk mempersiapkan diri menghadapi UAS. 2 minggu lagi kita UAS ya. Iya, kita UAS 2 minggu lagi, makanya kalian harus belajar. Oke? Oke. Ibu tutup ya. Siapa ketua kelasnya tadi? Dimas. Silakan Dimas. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembahasan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita menutupnya dengan membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dimas, terima kasih Umun Dwi yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Untuk Umun Dwi, nanti itu ya, kan kalian tadi udah damai tuh, jangan ribut-ribut lagi ya. Kalau udah nggak ada di kelas ini, kalian harus berdamai. Untuk Dimas juga, jaga kesehatan, jangan berantem, pokoknya jangan pacaran ya Dimas. Iya, Ibu. Nggak boleh. Kalian semua harus temenan, kalian semua harus bersahabat, ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kalian menjaga kesehatan, semangat belajar, semangat terus untuk menggapai cita-cita kalian. Karena kan ada yang jadi dokter tuh malahan. Oke. Semangat terus. Cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semangat semua.